ombak menembus badai, semangat putra-putri bahari, terbina dalam yayasan Hang Tuah, mewaris jiwa pelaut. Di lautan, di daratan, menuntut ilmu demi masa depan. Tetap jaya Indonesia, aman damai hidup makmur selamanya. Buku adalah sahabat paling setia. Ia rela mendampingi dimanapun dan kapanpun tanpa pernah memikirkan dirinya. Bagiku, membaca buku itu mengasihkan. Membaca itu dapat membuka wawasan kita. Ibarat jendela, kita bisa melihat banyak apa yang di balik jendela itu. Semakin sedikit kita membaca,
maka semakin sedikit yang kita tahu tentang apa yang di luar jendela. Membaca itu seharusnya menjadi budaya. Minat membaca di kalangan siswa kian hari kian menurun. Kemajuan teknologi yang memberikan kemudahan bagi para siswa-siswi untuk mendapatkan informasi membuat siswa-siswi menjadi malas membaca. Dan kebanyakan orang saat ini berpikir membaca itu membosankan. Sebuah buku bukan hanya objek, tapi hampir seperti makhluk hidup. Beginilah keadaan kelasku ketika tidak ada guru. Ramai, berisik dan sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Faktanya sekarang ini gadget lebih ngetren daripada buku. Contohnya seperti di sekolahanku sekarang ini. Mereka berpikir sekarang zaman sudah canggih. Mereka bisa dengan mudah mengakses segala sesuatu dengan internet. Mencari informasi dengan mudah, cukup dengan mengakses internet. Buku menurut mereka adalah hal yang sudah tidak zaman lagi. Sepertinya memang benar kalau di sekolahanku, perpustakaan bukanlah sebuah tempat yang mengasihkan. Bukan tempat yang bisa dijadikan tempat favorit. Kemajuan teknologi sepertinya memang memiliki dampak yang kurang baik bagi perpustakaan. Perpustakaan kini mulai ditinggalkan dan kurang diminati pelajar. Tunggu deh guys, aku mau nanya sesuatu deh. Apa tuh? Kenapa sih kamu suka banget membaca buku?
Padahal kan sekarang sudah zaman modern, semua informasi bisa kita akses melalui internet. Kita juga bisa membaca buku lewat e-book tanpa harus membeli buku atau meminjam buku. Gini Han, menurutku bacaan atau informasi yang ada di internet belum dapat untuk dipertanggungjawabkan. Beda dengan apa yang sudah dicetak, karena sebelum melalui proses pencetakan, pasti penulisnya sudah membacanya berulang melalui risetnya. Dari secara fisik pun, buku dapat disentuh dan dirasakan. Buku bukan hanya objek, tetapi juga makhluk hidup. Sebuah buku bukan hanya objek, tapi hampir seperti makhluk hidup. Saat memilih sebuah buku dari toko, kita akan menyentuhnya, memeriksa covernya, dan membaca sinopsis di belakang. Itu membuat kita penasaran akan buku tersebut. Begitu Han. Begitu ya Kay. Ya udah, pulang yuk. Tunggu Han, aku punya sesuatu untuk kamu. Apa tuh? Ini buku. Siapa tahu kamu suka untuk membacanya. Untuk membaca buku saja aku itu susah, Kay. Membaca buku pertama kali seperti berkenalan dengan teman baru, sedangkan membaca buku kedua kali seperti berkenalan dengan teman lama. Yaudah yuk pulang. Bagiku, alam adalah tempat pelarian. Alam adalah tempat terbaik untuk pulang, dan rumah adalah tempat terbaik untuk kembali. Aku Kayla. Setiap buku yang kubaca adalah lintasan waktu yang dapat kulipat kembali. Senandung dari sang penulis yang menundukkan hujan tak berawan dalam hatiku. Aku adalah seorang penikmat panorama yang indah. Aku menyukai keheningan alam. Aku selalu suka keindahan alam yang diberikan Tuhan. Ketika kamu memiliki masalah dan kamu membutuhkan udara sejuk, membutuhkan keheningan dan kedamaian, keluarlah, temui alam. Sebesar apapun masalahmu, alam akan selalu terbuka untukmu. Alam akan selalu memberikan kenikmatan kepadamu. Benarkah kini eksistensi buku sebagai jendela dunia patut dipertanyakan lagi? Dan apakah internet kini benar-benar telah menggantikan buku sebagai jendela dunia? Bagaimana menumbuhkan kembali kecintaan kita dalam membaca buku? Bagiku, membaca adalah sesuatu yang menyenangkan. Hanya saja dibutuhkan kesabaran untuk membiasakan diri kita membaca buku. Kita memahami bahwa kisah-kisah hidup kita dan sejarah dunia ini ditulis oleh tangan yang sama. Buku adalah sebuah benda mati, tetapi kehidupan akan tetap terus hidup di dalamnya. Iya, halo. Halo, Kay. Makasih ya. Terima kasih Untuk apa?